Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di Skripsit. Meskipun kali ini tuh sendiri, tidak ada Meti. Saya dengar kabar katanya Meti lagi perjalanan ke sini nih. Nggak tahu, tibanya minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Semoga cepat bertemu kembali dengan Meti dan bisa buat video bareng dia. Ya, pertama-tama turut berduka terhadap korban bencana alam di Sumatera. Semoga lekas membaik. Amin. Ya, video singkat ini adalah sebuah tanggapan dari komentar seorang senior. Ya, video ini mau menjelaskan kalau Skripsit masih eksis dan akan terus eksis. Ya, untuk kali ini nih temanya itu saya mau cerita salah satu penelitian menarik yang saya dengar di suatu seminar lah baru-baru ini di kampus. Penelitian itu tentang melacak kehadiran manusia dalam gua. Asik sekali. Jadi pada awalnya tim arkeolog dari Warsaw University melakukan survei di salah satu gua di wilayah Krakow, selatan Poland. Mereka menemukan sebuah gua. Gua tersebut sangat minim artefak. Tapi mereka mencoba, mungkin karena mereka rasa, gua ini nih intuisi yang mengatakan, gua ini nih bisa dihuni nih, kayaknya dihuni. Jadi mereka melakukan penggalian lah. Mereka penggalian, tidak terlalu banyak artefak. Tidak, maksudnya minim artefaknya. Jadi mereka mencoba mengambil sampel tanah. Ya seperti penelitian ekskavasi pada umumnya. Merekam segala penggalian, terakhir itu mengambil sampel tanah. Ya, sampel tanah ini mereka simpan di ruangan temuan lah di kampus. Beberapa tahun kemudian seorang PhD kandidat yang saya rasa dia basicnya itu bukan arkeologi. Basicnya sepertinya itu biologi ya. Basicnya kayaknya S1-nya kayak biologi, S1 S2-nya kayaknya. Jadi, sampel tanah tersebut diambil jadikan objek penelitiannya. Objek penelitian itu disebut facial biomarker. Jadi sederhananya itu mau melacak makhluk hidup berdasarkan tokainya atau tinjanya. Jadi sampel tanah tersebut itu dibawa ke laboratorium menggunakan segala macam peralatan. Dan kesimpulannya itu dia urai itu tanah, dia urai itu sampel tanah, dan kesimpulannya itu dia mendapatkan tiga jenis tinja yang terdiri dari manusia, hewan herbivora, sama hewan karnivora. Hewan herbivora dia duga itu hewan yang didomestikasi. Karnivora itu hewan-hewan liar. Hewan-hewan liar yang masih berkeliaran di wilayah Krakow. Jadi dari kesimpulan itu dalam pikiran waktu dengar dia memaparkan itu anjir. Tidak dapat juga metodenya untuk mendapatkan ini. Ada ternyata metode kayak begini untuk menggambarkan ini. Anjir, padahal kalau saya flashback kembali ke beberapa tahun lalu ikut orang survei di Sulawesi khususnya. Kalau survei gua tuh hanya lihat permukaan, lihat dinding gua ada lukisan atau tidak. Kalau nggak ada lukisan, nggak ada di permukaan, tidak ada. Terkadang itu langsung kita menilai itu bukan gua hunian atau gua arkeologi, itu hanya gua alami. Tapi dari pendekatan ini yang dia paparkan itu cukup membuka wawasan lah. Oh, ternyata ada metode lain lah yang bisa digunakan untuk memperjelas ini gua hunian atau bukan. Ya itu menarik lah untuk saya. Dan saya rasa kalian tidak berharap kalau kalian tertarik dengan kajian ini. Tapi ya ini ada info, ini salah satu info baru lah. Ya,
mungkin itu saja dulu ya. Besok-besok kita akan cerita lagi terkait apa sih hal-hal menarik yang saya dengar di sini atau saya dapatkan di sini. Ini berarti seperti ini, seperti pergi ke sini tuh mencari cerita, lalu diceritakan kembali. Bisa jadi seperti itu. Oke deh, sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Bye.